Nah di sini saya sama Mas Aji yang biasa mengisi KVFA diminta Ferdi untuk berdiskusi terkait sebuah isu yang memotret dari dua sisi. Mas Aji dari sisi policy-nya, kebijakan pemerintahnya, kalau saya dari sisi ekonomi dan bisnisnya seperti apa. Nah itu lebih baik langsung kita mulai saja. Jadi gini Mas Aji, tema yang diminta produser kita Mas Ferdi itu adalah terkait dengan keriuhan akhir-akhir ini terkait prakerja. Dan kita langsung diminta untuk berdiskusi prakerja, gitu kan? Nah, kita mulai dari sebenarnya urgensinya apa sih yang dilihat pemerintah ketika prakerja ini jalan, gitu kan? Ya, pertanyaan datang dari sudut biru. Ya. Jadi terlepas saya sebagai sudut merah. Jadi kita melepaskan diri dari kontroversialnya ya, tapi kebijakan itu muncul sebenarnya kita tarik dari situ dulu sih. Jadi gini Bung Remo. Jadi pemerintah itu memang defisit anggaran. Jadi di periode pertama, apalagi kita tahu infrastruktur di mana-mana. Nah, mungkin nanti Bung Remo bisa bahas dari ekonomi. Returnnya belum kembali ini, karena infrastruktur yang returnnya nggak bisa langsung. Yeah. Nah, terus pemerintah menghadapi situasi seperti ini. Terus uangnya itu memang belum return, dan memang dari infrastruktur itu kan dari utang juga. Nah, karena memang mengikat ini akhirnya dan banyak yang harusnya menopang ekonominya justru orang-orang ini justru kehilangan pekerjaan. Akhirnya dibuat itu bagaimana tetap produktif melalui kartu prakerja. Harapannya dapat pekerjaan lagi di tengah situasi yang sulit ini. Tetapi ya situlah. Saya garis besar itu dulu aja. Iya, tapi kalau aku gitu. nanggepin yang tadi memang betul. Infrastruktur itu memiliki multiplier effect yang besar untuk perekonomian sebuah negara. Jadi apa ya, perkaliannya itu lompatannya itu jauh gitu. Kalau ada investasi di infrastruktur dan pembangunan infrastruktur. Nah, kalau ada beberapa pandangan ekonomi juga melihat, tapi infrastruktur ini hanya sementara sih untuk menggerakkan ekonomi, karena dari bawah itu kan bergerak dan pendanaan ada. Nah, setelah itu jadi bagaimana? Itu yang jadi pertanyaan. Ya memang infrastruktur itu panjang sih, tol aja mungkin nggak tahu udah balik modal atau belum pembangunan tol itu. Tapi memang ekonomi bergeliat ketika pembangunan tol. Nah, kalau tadi persiapan tenaga kerja yang disoroti Mas Haji, aku rasa sih agak aneh ketika kalau kita ngomongin masalah lapangan kerja, orang itu bekerja, kan harusnya ada dulu pekerjaannya. Gitu loh. Masalah orang itu banyak yang tidak bekerja, berarti kan permintaannya berkurang. Permintaannya tidak sebanyak persediaannya, gitu ya. Penawarannya tidak sebanyak penawarannya, jadi banyak yang tidak terserap akhirnya tenaga kerja itu. Aku nggak tahu, atau mungkin ada pandangan mungkin tenaga kerjanya tidak siap untuk ke industri yang seperti ini atau gimana gitu. Aku sih kalau aku sih lihat dari program-programnya itu kok kayaknya lebih baik injectionnya itu ke pembukaan lapangan kerjanya sih. Jadi menarik ke Bung Rimo. Jadi memang ini menjadi dilema tersendiri bagi pemerintah. Karena memang kalau saya lihat sih pemerintah belum bisa mendefine pasar. Pasarnya nggak tahu bagaimana seperti apa, dan return dari infrastruktur juga belum ada, dan memang di periode kedua ini baru mulai mau ke SDM. Ibaratnya kemarin baru beli motor, infrastrukturnya motor. Nah sekarang baru mau dibangun skillnya. Jadi kemarin sudah disiapkan infrastruktur semua digital dan sebagainya dan berbagai macam. Sekarang baru disiapkan skill digitalnya. Nah mungkin saya malah mau nanya ke Bu Remo nih, bagaimana sebenarnya pasarnya itu sekarang bagaimana gitu, untuk membantu untuk memperlihatkan pemerintah ini sebenarnya pasar ini dibutuhkan. Nah, kalau aku lihat dari sisi bisnis saat ini kan perubahan bisnis itu sangat cepat, terutama di tenaga kerjanya saat ini gitu Mas Uci. Dan arti saat ini mungkin orang yang nggak punya ijazah pun bisa bekerja, nggak seperti kita dulu. Bahkan saya sekarang nggak kerja gitu kan, padahal udah punya ijazah. Nah, maksudnya ada beberapa profesi baru yang muncul yang dulunya nggak ada, dan itu bisa menghasilkan uang. Kasarannya saat ini untuk menghasilkan uang itu lebih banyak caranya dibandingkan yang sebelumnya. Bahkan ada profesi baru kayak content writer, kemudian
konten kreator, YouTuber itu kan sesuatu profesi yang muncul. Mungkin aku nggak tahu kalau anggapannya pemerintah, bagaimana pemerintah itu mendata, aku nggak paham ya. Apakah YouTuber itu akhirnya dianggap sebagai pengangguran apa enggak? Karena income mereka juga tinggi, tapi ketika di KTP pekerjaannya apa, kan tidak terdata. Bahkan mereka nggak punya kartu kuning. Kita pun nggak punya kartu kuning gitu untuk bekerja gitu kan, menunjukkan itu mereka masuk ke pengangguran terselubung atau bagaimana gitu kan. Nah kalau di pasar aku rasa nggak penting Pak, karena pasar itu, perusahaan itu pasti cari orang yang bisa kerja. Soal pengalamannya, skill. Iya, soft skill. Nah, aku nggak tahu sih kalau pelatihan atau apa itu bisa mendorong itu apa enggak. Kita lihat dulu konteks pelatihannya, gitu kan. Karena ijazah itu tidak lagi relate sekarang. Kemudian soft skill itu lebih dicari. Kemudian ya sekarang banyak sekali tenaga kerja dengan pendidikan yang tinggi. Ya. Itu yang jadi PR adalah pendidikan tinggi S2 tidak punya pengalaman kerja. Gimana? Gitu kan? Ya, dari sisi kebijakan publik sebenarnya agak tepat ini dari Bung Remo. Jadi pertama, kalau kita ngomongin kebijakan publik kan multidisipliner, multisektor gitu ya. Jadi cross sektor gitu. Jadi memang kebijakannya aneh-aneh nih. Pertama soal beasiswa. Ada beasiswa dari pemerintah, dari Kemenlu itu menyekolahkan banyak pemuda S2, S3 di dalam dan di luar negeri. Tapi pasarnya juga ternyata presiden atau pemerintah sendiri juga ngomong bahwa pendidikan harus shifting. Bahkan yang Mendikbud kita bilang bahwa pendidikan udah mulai shifting kan, nggak perlu di sertifikasi ijazah. Ini kan nggak match gitu. Ngomongin tingkat S2, S3 juga pasti kan sertifikasi. Iya. Dan memang itu nggak bisa define keahlian karena kan memang pendidikan itu lebih ke pola pikir dan sebagainya. Kalau aku sih lebih kalau balik lagi ke prakerjanya, aku lebih kan masih sering ngomong apa istilahnya yang by data, evidence, istilahnya evidence based policy. Evidence based policy sebenarnya buat aku itu kan bisa diterapkan ketika menyiapkan prakerja, dan arti ya jangan serta-merta pelatihan yang diberikan itu tidak melihat apa sih yang dibutuhkan oleh perusahaan. Aku nggak tahu sih apakah perusahaan-perusahaan itu diminta untuk menyerahkan apa aja sih kebutuhanmu. Tenaga kerja seperti apa sih yang kamu berikan di industri seperti ini, di industri tekstil misalkan, tekstil ada nggak sih? Kan pasti ada komunitasnya atau asosiasi pegawai tekstil apa gitu didebatkan untuk membuat sebuah pelatihan yang benar-benar ketika mereka orang itu mengikuti pelatihan itu dia bisa langsung terserap ke industri ini, atau mungkin ke industri perbankan atau apa. Mestinya kan ketika kita pakai itu, ini sebenarnya bisa diterapkan evidence based policy itu sebenarnya untuk lebih arahnya lebih jelas terkait dengan pelatihan yang diberikan, kemudian goalnya itu apa. Karena ketika orang berlatih tapi kemudian dia dilepas, persaingannya akan sama. Jadi standarnya naik semua, persaingan segitu, lapangan kerja cuma sekian, sama-sama aja untuk menyerap gitu loh. Kecuali lapangannya dilebarkan, nah orang lapangan kerja yang lebar ini punya slot-slot kosong yang tidak ada tenaga kerjanya. Nah pelatihan itulah yang untuk mengisi ini, untuk ini bisa naik strat. Karena kalau misalnya tetap dikembalikan ke lapangan secara biasa, ya persaingannya justru sama aja sih menurutku kalau demand-nya tetap gitu. Ya benar, memang evidence based policy itu harus menjadi ini untuk menyerap pasar tadi. Jadi prakerja itu bukan semestinya ya, bisa sebenarnya pelatihan itu disupport dari organisasi. Misalnya perusahaan A bikin pelatihan ini, ya memang perusahaan A itu butuh tenaga kerja di situ. Tapi selain itu gini Bung Remo, jadi saya pernah dengar bahwa sebenarnya ketika pemerintah bikin prakerja itu dia mensyaratkan agile itu sekarang lagi hype juga ya. Bagaimana kita beradaptasi, resistensinya, ketangguhannya tinggi gitu. Ya saya tuh nggak tahu apakah ini diterjemahkan ketika ini ada pelatihan, kita tuh nggak mengharapkan kalian masuk ke sektor yang sudah ada. Ya. Karena sektor-sektor ini bisa jadi shifting. Gitu. Udah jenuh juga. Udah jenuh shifting. Misalnya pengadaan ruang untuk rapat. Nanti kan
mungkin ke online gitu ya, dari di rumah masing-masing, dari via aplikasi Zoom atau Webex. Nah, jangan-jangan pemerintah dengan prakerja ini, ayolah teman-teman itu atau yang kehilangan pekerjaan ini tidak hanya memikirkan bagaimana kerja, tapi juga menciptakan lapangan pekerjaan. Ya, Agile tadi itu bisa sih, itu make sense buat aku kalau memang arahnya situ. Tapi mungkin kan nggak sistem dengan kondisi kayak gini gitu, pasar dan sebagainya. Aku sih nggak tahu ya tindak lanjutnya seperti apa kartu program prakerja ini. Apakah setelah diberi pelatihan kemudian dilepas gitu loh? Setahu saya bisa disairkan. Bukan, mereka yang aku kan dapat skill tambahan. Kemudian setelah aku selesai sesi itu, kemudian setahu saya nggak ada ke sektor mungkin ya, tapi organisasi nggak. Maksudku ada kebijakan lanjutan gitu loh arahnya. Kan sayang ketika kita sudah membuat sebuah sistem yang rapi nih untuk meningkatkan skill itu luar biasa sih. Kebijakan yang buat aku sih cukup memberi angin segar ketika memberikan skill, terlepas dari banyak pro kontranya, tapi itu kan menambah skill, itu bagus. Tapi akan sangat disayangkan ketika orang-orang skill yang itu bertambah dan pemahamannya itu bertambah, tapi mereka nggak tahu lagi mau ngapain gitu loh. Ya, karena memang skill itu kan nggak cuma skill kreativitas. Maksudnya orang punya skill mengetik gitu ya, atau punya skill video, tapi dia tidak punya skill market untuk melakukan video, itu kan beda lagi. Iya, semangat kewirausahaan, kreativitas. Dan aku juga nggak tahu kalau aku pemilik usaha, misalkan ada orang yang ikut pelatihan sama ada orang yang nggak ikut pelatihan prakerja. Iya. Apa sih keunggulan orang yang ikut pelatihan? Kecuali hasilnya adalah sertifikasi yang jelas bahwa orang yang mengikuti pelatihan dia sudah menyelesaikan ini semua dan sudah terstandarisasi. Gitu kan, kita perlu ingat kalau negara kita masih standarisasi itu perlu, kayak ijazah itu tetap diperlukan sampai kapanpun untuk membuktikan tanda bukti bahwa dia benar-benar sudah menguasai sesuatu hal. Nah, kalau yang prakerja ini aku nggak tahu sih gimana nilai tambahnya apa, gitu kan? Kalau misalkan aku nggak punya skill yang Mas Haji punya, kemudian aku ikut program pelatihan, kemudian kita melamar ke tempat Mas Fardi sebagai pemilik usaha. Mas Fardi ngelihat kita sama gitu loh. Nah, terus aku kan tetap bersaing sama ente. Padahal ente nggak ikut pelatihan, ane ikut pelatihan. Iya. Saya menghabiskan waktu banyak, Anda enggak. Yang terpilih Anda kan gimana? Tapi memang itu dibutuhkan karena memang di dunia kerja, apalagi teman-teman yang dunia kerja tahu lah, yang punya pengalaman kerja ya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun sampai 10 tahun. Itu ada yang namanya standar kerja. Memang nggak bisa semata-mata orang punya skill lalu terus terserah industri dan bisa menjalankan organisasi itu dengan standar yang ada. Karena kan standar kerja ini mempengaruhi produksi dari organisasi atau institusi tersebut. Saya setuju, cuman saya sih belum mendengar ya, Bung, tentang bagaimana setelah ini lalu seperti apa kedepannya. Iya. Saya lihatnya pemerintah masih melihat efek output dari ini sih, dari prakerja ini. Jadi memang kayak mercon gitu ya. Jadi tiba-tiba, karena memang di awal SDM komitmen di SDM. Lalu prakerja dulu memang diarahkan ke, saya nggak tahu awal desainnya seperti apa, belum di-share ya saya dengar. Tapi terus Pak Presiden sempat bilang bahwa ini berubah karena kondisi berubah, tapi tetap di SDM. Saya tetap salut sih dengan konsistensi di SDM. Tetapi memang implementasinya ini yang nggak tahu. Saya pikir memang karena perubahan ini, lalu pemerintah nggak tahu, nggak mengukur outcome-nya sih. Paling mungkinnya cuma output aja. Orang belajar digital, punya skill digital, tapi outcome serapan industri. Karena kita memang tidak terbiasa memikirkan outcome. Kita selalu output yang kita pikir gitu. Beli makanan kenyang gitu. Outcome-nya itu tidak pernah, memang susah sih mengukur outcome. Memang trennya seperti itu, Bung Remo. Tapi memang kalau kita bisa mengukur outcome itu luar biasa sih daripada output. Itu memang karakter pemerintah kita yang nggak pernah mengukur secara ekonomi outcome. Iya, karena susah, Bung. Mengukur outcome itu susah, nggak gampang. Angkanya lebih susah daripada output gampang ngitungnya. Outcome kan keberlanjutan sustainability. Iya, itu lebih susah ngitungnya daripada output. Misalnya gimana? Misalkan aku bikin jalan, misalkan gini PU bikin jalan, outputnya jelas berapa kilo. Ya, outcome-nya kan banyak yang bisa kita. Apakah sekitarnya gimana, lalu lintasnya berapa? Ya, ekonomi itu ya. Itu variabelnya terlalu banyak kalau kita mengukur outcome. Makanya diukur output. Sayangnya kalau output tadi satu dimensi yang diukur. Nah, outcome-nya harus
berdampak ke return juga kan? Iya pasti, salah satu variabelnya return. Ini yang membuat pemerintah kelabakan juga di infrastruktur yang karena outcome-nya nggak balik itu kan? Iya, karena memang outcome itu susah diukur. Makanya kalau output doang ya gini. Ketika udah invest di infrastruktur, outcome-nya belum balik, harus dihadapkan dengan situasi seperti ini. Ya bisa, tapi kembali lagi ke prakerja. Kan tadi pemerintah tadi punya rencananya seperti jelaskan tadi pembangunan SDM. Sebenarnya perusahaan itu juga punya kan, dalam perusahaan ketika melakukan usahanya dia pasti SDM-nya pasti sudah berpikir masalah recruitment, selection, training, development, retirement, gitu loh, sampai retire gitu kan. Berarti kan sebenarnya semua usaha besar, bisnis besar dia sudah punya nih kriteria pegawaiku seperti apa, syaratnya apa aja, indikasinya yang akan aku terima seperti ini, ini. Nah itu kan sebenarnya bisa disubmit ke pemerintah sebagai bahan evidence based policy untuk melancarkan kartu prakerja ini. Ya, terlepas dari polemik evidence based ya, karena kan memang sekarang sains agak dijauhkan dari kebijakan. SDM-nya berbeda, Bu. Jadi misalnya SDM di swasta itu kan oke lah, misalnya buka gitu. Saya butuh, misalnya saya pemilik perusahaan gitu. Saya butuh desainer, web designer. Ketika pasar tenaga kerja lokal nggak ada ya internasional gitu. Nah makanya apakah mereka punya ngasih data ke pemerintah bahwa sebenarnya industri ini kebutuhan sekian, spek sekian, ini. Saya pikir ada, cuman nggak dibuka secara transparan dan transparansinya nggak terlalu. Cuman kalau pemerintah dilematis, misalnya saya butuh web designer untuk kementerian tertentu, ya masa warga negara asing, kan sempat protes juga itu banyak warga negara asing yang mau padahal di satu sisi standar kerja dan produk dari kementerian itu juga harus bagus, tuntutan publiknya juga tinggi. Jadi mau nggak mau memang pekerja lokal Indonesia ya, lokal Indonesia atau dalam negeri itu ditingkatkan sesuai dengan standar ini dan mampu bersaing. Jadi kita belum berbicara soal daya saing juga nih di prakerja. Aku rasa prakerja itu untuk meningkatkan daya saing. Apakah sesuai dengan makanya tadi gitu, kita nggak tahu nih, kita punya peta industrinya nggak sih, kebutuhan tenaga kerja macam-macam nggak sih gitu loh. Dan aku rasa itu ya, tapi kembali lagi kalau menurutku pokok masalahnya itu bukan di skill orang, tuh mungkin masalah nomor 2 atau nomor 3 gitu. Yang pertama kan sebetulnya ketersediaan lapangan kerja. Iya. Ya gimana? Maksudnya meningkatkan daya saing. Oke, kita semakin bisa bersaing, tapi luasnya lapangan kerja segitu. Ruang mas, ruang harus ada. Berarti ruang. kan cuma lebih persaingannya jadi lebih ketat gitu. Tapi yang keserap ya cuma sekian. Ruang apa? Butuh ruang. Sementara sini ada standar internasional agar jadi skill ruang standar. Ketika orangnya skill, ruang ini harus dibutuhkan untuk bersaing di luar. Ketika nanti return investment-nya tergantung struggle di ruang ini. Nah, sayang kalau ruang yang internasional dimasuk ke dalam gimana? Ya, kalau ini tarik ke sini ya makanya ininya ke start, benar. Nah, mereka belum masuknya udah susah. Iya. Karena memang tiap negara punya gap juga. Gitu. Iya. Gap SDM. Jadi ya sebenarnya masih berkelanjutan ini. Drama prakerja ini, karena kan outputnya belum kelihatan, output aja belum kelihatan datanya seperti apa. Sayang aja sih, maksudnya sesuatu yang dulunya menjadi sebuah primadona kan ketika campaign eksekusinya masih belum terlihat memuaskan kalau dari komentar-komentar orang. Kalau aku sih nggak mau terjebak di situ sih, tapi lebih ke bagaimana kita memandang sebuah kebijakan itu. Sebetulnya kan kita bisa melakukan itu dengan lebih baik. Kalau aku sih sepakat dengan evidence based policy itu untuk melancarkan ini semua. Karena kalau niatnya pemerintah kan mau bikin K-pop itu kan memang bagian dari desain kebijakan pemerintah Korea Selatan untuk budaya ya, sama menyerap tenaga kerja banyak di situ, pemuda-pemudi. Nah itu kan berhasil membuat industri namanya K-pop itu kan bagian dari pembangunannya panjang. Mungkin niatnya pemerintah seperti itu. Bisa. Cuman kita kan nggak tahu Korea Selatan membangun K-pop ini kan di tengah jalan juga tambal sulam, bongkar pasang dan sebagainya macam sebagai akrobat lah gitu. Jadi pemerintah ini memang Indonesia juga jangan alergi akrobat gitu. Dan mereka juga mendengarkan rakyatnya loh, bahwa rakyatnya pengen drama-drama yang seperti itu ya, akhirnya didengarkan. Nah mungkin ke depan pemerintah juga bisa nih
mendengarkan ayat evidence based tadi dan juga aspirasi dari masyarakat, karena kan ini yang menopang tadi outcome Iya, dari negara. sebetulnya itu. Karena ya itu sih kalau aku. Iya. Karena kan akan memudahkan perusahaan juga ketika yang mendaftar itu sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Jadi mereka lebih selection-nya itu jadi benar-benar bisa mendapatkan sosok yang tepat gitu. Dan beberapa industri baru mungkin nggak kesulitan karena sudah terstandarisasi kemampuannya bisa terserap ke situ gitu. Ya. Gimana? Ya itu. Mungkin statement ya saya memang aja. namanya prakerja ya, sebelum kerja. Mungkin besok kita tunggu aja program pos kerja. Itu pensiun. Berarti apa ya kalau yang sedang berjalan apa? Waduh. Program sedang bekerja. Progres. Statement untuk apa aja mungkin? Untuk pemerintah sisi ekonomi. Apa ya? Kalau aku ada, kalau saya sebenarnya Ya situ dulu aja ngomong. sebenarnya kalau pemerintah ini hanya butuh open gitu. Kita punya open government gitu. Jadi open gitu. Open terhadap masyarakat, jangan alergi, jangan menggunakan teorinya Herbert Simon yang bounded rationality itu. Jangan jadi bounded rationality. Jangan menganggap oh kita ini pemerintah tahu segalanya, karena sejauh ini trennya seperti itu. Miss semua kebijakannya. Karena saya pikir bukan desainnya yang nggak keren, tetapi lebih ke tidak membuka ruang, tidak membuka telinganya untuk publik. Padahal banyak telinga publik dari Twitter, Instagram, YouTube tuh banyak publik sudah bilang ini loh kita butuhkan. Nah, sebenarnya desainnya hanya menyesuaikan itu aja. Nanti kita sudah bahas banyak ya. Kalau aku sih memang sepertinya agak sulit ketika menyambungkan antara government dengan private, terutama untuk masuk ke lini bisnisnya gitu loh. Karena bagaimanapun private dan government itu punya mazhab yang berbeda dalam bergerak gitu. Jadi memang susah untuk mengawinkan dua kepentingan ini. Tapi ketika itu bisa, tapi pasti aku rasa ada satu titik temu di mana nggak semua harus klop, nggak semua memang harus bisa menyatukan antara government dengan private. Tapi ada beberapa hal, irisan, terutama untuk tenaga kerja. Kalau tenaga kerja itu, aku rasa itu irisan yang cukup masuk akal untuk dijalin kerjasamanya antara private dengan government, di mana government ya memiliki kewajiban untuk meningkatkan kapasitas pekerjanya, jadi supply tenaga kerja di sebuah negara itu meningkat, sedangkan di sektor private-nya dia akan lebih enak ketika mengambil itu. Nah itu sebenarnya sesuatu yang harus dipertajam dan diperdalam bagaimana eksekusinya ke depan, terutama kalau saranku menggunakan evidence base dengan apa yang tadi aku jelaskan. Sebenarnya kita hanya tinggal mempertemukan dua data dari private dengan government untuk menciptakan sebuah tatanan yang lebih enak gitu sih.